Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat hadir untuk melaksanakan salat tarawih ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini kami informasikan kegiatan salat tarawih pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023. Yang bertugas sebagai kultum yakni Ustadz Hanum yang akan membawakan tema hukum bila seseorang meninggal namun masih memiliki hutang. Dan yang bertugas sebagai imam Al-Ustadz Zaudan, dan yang bertugas sebagai Bilal yaitu Bapak Al-Jadi. Dan adapun laporan kas Ramadan pada tanggal 1 April yaitu saldo kemarin Rp4.130.000, pemasukan tanggal 1 April sebesar Rp393.500, pengeluaran Rp400.500. Jadi saldo Ramadan saat ini yakni Rp4.123.000. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran bagi jamaah yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah memberikan balasan berlipat ganda atas apa yang telah diberikan kepada khas Ramadan. Dan tak lupa kami ingatkan bagi jamaah yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya untuk infak maupun sedekah dapat melalui kotak amal yang telah disediakan maupun transfer ke nomor rekening Bank Mandiri Bendahara DKM yang terpampang di atas pintu musala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pertama-tama ayahanda dan bunda serta para jamaah al-muhajirin yang insyaallah berbahagia pada malam hari ini. Pertama-tama Al-Fakir mengajak kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Azza wa Jalla sampai dengan malam 11 Ramadan ini artinya sudah 10 hari kita melewati hari-hari di bulan Ramadan ini dengan selamat, dengan aman, dan tentu ayahanda dan bunda serta jamaah sekalian masih Allah memberikan kesehatan dan alhamdulillah bisa hadir di Masjid Al-Muhajirin ini untuk sama-sama menunaikan sholat
qiyamul Ramadan atau sholat tarawih yang akan dengan sholat witir, dan ini merupakan sungguh nikmat yang sangat luar biasa yang memang patut kita syukuri bersama-sama. Kenapa ayahanda dan bunda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmatnya ini, terutama di bulan Ramadan ini, bahwa mungkin Al-Fakir coba mengulas sedikit bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial. Jadi dari 12 bulan ini Allah berikan satu bulan yang sangat spesial. Kenapa spesial gitu ya? Karena di hadis sahih yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad bahwa puasa adalah ibadah yang tiada tandingannya. Artinya apa? Karena puasa ini yang diwajibkan di bulan Ramadan gitu ya, maka puasa ini merupakan ibadah yang tiada tandingannya. Kenapa? Karena nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas ibadah puasa ayahanda dan bunda serta kita semua di yaumil akhir kelak nanti. Berupa apa? Surprise. Dan selain itu, selain Quran, maka puasa akan menjadi syafaat kita ketika kita kelak nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir kelak nanti, yang dimana pada saat itu tiada naungan dan pertolongan atas izin Allah, dan atas izin Allah lah maka Al-Quran yang ayahanda dan bunda baca serta puasa yang kita lakukan seumur hidup kita, maka itu akan menjadi syafaat buat kita ketika kelak nanti di sana kita membutuhkan syafaat. Oleh karena itu ayahanda dan bunda, Ramadan ini bulan yang identik dengan bulan di mana kita harus meningkatkan seluruh ibadah kita secara all out, secara totalitas. Jadi yang tadi mungkin sehari semalam tidur 8 jam gitu ya, mungkin bisa diatur menjadi 6 jam gitu. 2 jamnya kita maksimalkan di malam hari bulan Ramadan untuk senantiasa berinteraksi dengan Quran. Siang hari kita sudah berpuasa, maka insya Allah ayahanda dan bunda, Allah Azza wa Jalla akan memberikan syafaatnya melalui Quran dan juga melalui puasa yang kita jalankan. Dan kita berdoa semoga Quran yang kita baca dan shaum yang kita lakukan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal ibadah kita tersebut. Amin Allahumma amin. Yang kedua, tidak lupa pula salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa beliau lah hingga saat ini Al-Islam berada di dalam sambung hati baru ayahanda dan bunda sekalian, yang insya Allah Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti pun akan memberikan syafaat kepada umatnya. Oleh karena itu ayahanda dan bunda, pastikan bahwa kita merupakan bagian daripada umat Rasulullah SAW. Pastikan bahwa kita ketika dibangkitkan di akhir kelak nanti itu berada di panji Rasulullah SAW. Untuk itu maka ayahanda bunda syaratnya syaratnya sangat simpel, yaitu kita senantiasa beriktibar. Artinya apa? Kita mencontoh apa yang Rasulullah SAW sampaikan, apa yang Rasulullah SAW pernah contohkan, maka kita mencontohnya, kita mengidolakannya. Kalau mungkin bahasa kekiniannya, kita ngefans lah kepada Rasulullah SAW. Dengan kita ngefans tersebut, maka tingkah laku dan perbuatan kita senantiasa meniru apa yang menjadi idola kita. Maka insya Allah kelak kita akan dibangkitkan di bawah panjinya Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti, dan Rasulullah SAW akan mengenali umatnya, dan maka Rasulullah SAW akan memberikan syafaat atas izin Allah kepada kita. Amin. Baik, ayahanda fillah dan bunda, pada malam hari ini tadi sudah disampaikan bahwa temanya adalah terkait dengan hukum orang yang meninggal dunia namun masih memiliki hutang puasa. Jadi kalau dalam kajian ini nanti akan kami sampaikan beberapa referensi atau dalil gitu ya, yang akan mungkin sama-sama bisa kita jadikan referensi manakala mungkin ada di keluarga kita
atau di sekitar kita kita temukan bahwa sudah meninggal dunia tapi masih memiliki hutang puasa. Baik, di sini akan kami sampaikan hadisnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia lantas masih memiliki hutang puasa, maka keluarga dekatnya, walaupun bukan ahli warisnya, gitu ya, maka wajib mempuasakan dirinya atau mayit tadi, seperti itu. Ini hadis yang pertama. Begitu pula dengan hadis yang kedua yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada wanita yang naik perahu di tengah laut, kemudian dia bernazar. Naik perahu di tengah laut, terombang-ambing, dia bernazar. Jika Allah menyelamatkan dirinya, maka dia akan puasa sebulan penuh. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya, namun dia belum sempat puasa sebulan penuh, azal sudah menjemputnya. Hingga datang putri wanita itu menghadap Rasulullah SAW dan dia menyampaikan kejadian apa yang dialami oleh ibunya. Lantas Rasulullah SAW bertanya, apa pendapatmu jika ibumu memiliki hutang? Apakah dia harus membayarnya? Jawabannya itu adalah iya. Ahli warisnya akan menggantikan untuk membayarkannya. Maka Rasulullah SAW pun menyampaikan, hutang kepada Allah lebih layak untuk dilunasi, maka lakukanlah qada untuk membayar hutang puasa ibu. Ini hadis riwayat Ahmad dan sanadnya sahih. Nah, ayahanda dan bunda fillah, dari kedua hadis ini, hadis yang pertama ini sifatnya secara umum. Artinya apa? Apabila ada seseorang yang meninggal dunia kemudian masih memiliki hutang puasa, gitu ya, maka wajib bagi ahli warisnya, walaupun bukan ahli warisnya, gitu ya, itu untuk mengqadha puasanya si mayit tersebut. Itu yang pertama. Dari hadis yang kedua, bahwa puasa yang ditinggalkan karena nazar, dia sudah bernazar, cuman ternyata pada Allah azalnya lebih dahulu, puasa nazarnya belum sempat selesai, maka ini pun wajib untuk diqadha oleh ahli warisnya. Nah, alhamdulillah, dari kedua hadis tersebut, gitu ya, maka ada perbedaan pendapat atau khilafiyah di kalangan ulama. Yang pertama, pendapat yang pertama menyatakan bahwa kewajiban mengqadha puasa, hutang puasa mayit tadi tersebut, itu wajib untuk semua jenis puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa nazar. Pendapat pertama ini merupakan pendapat yang diatur oleh Syafi'iyah dan juga dipilih oleh Ibnu Hazm. Karena berdasarkan hadis yang tadi Aisyah radhiyallahu anha sampaikan tadi, bahwa barang siapa yang meninggal dunia lantas masih memiliki hutang puasa, maka keluarga dekatnya, walaupun bukan ahli warisnya, wajib untuk mempuasakan dirinya atau mayit tadi, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian pendapat yang kedua ya ada bahwa kewajiban mengqadha hutang puasa mayit hanya berlaku untuk puasa nazar. Apa referensinya? Apa yang menguatkan hal ini? Nah, sedangkan untuk puasa Ramadan itu cukup ditutup dengan membayar fidyah saja, dengan cara memberikan makan pada fakir miskin sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkannya. Apa referensi atau rujukannya? Akan kami sampaikan. Riwayat Ahmad, gitu ya. Apa namanya sebutnya? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Amrah ini merupakan kalau sekarang muridnya dari Aisyah, gitu ya. Beliau bertanya kepada Aisyah bahwa ibunya meninggal dan dia punya hutang puasa Ramadan.
apakah ibuku harus mengqadanya wahai Aisyah? Ya. Maka Aisyah menjawab, tidak perlu mengqadha, namun bayarlah fidyah dengan bersedekah atas nama ibumu dalam bentuk setengah sok atau makanan, gitu ya, kepada fakir miskin. Jadi kalau tadi disampaikan sok ini ukurannya mungkin kalau dengan kekiniannya gitu ya, kontemporernya gitu ya, itu bisa kepada makanan yang sehari-hari kita makan gitu ya, baik itu makanan maupun minuman, itu kita berikan kepada fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan puasanya. Jadi untuk Ramadan itu cukup membayar fidyah. Nah, terus kemudian di dalil yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga disampaikan, apabila ada orang sakit ketika Ramadan kemudian dia tidak puasa sampai dia meninggal dunia belum melunasi hutang puasanya, maka dia cukup membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin dan tidak perlu mengqadha. Namun jika mayit tersebut memiliki puasa hutang nazar gitu ya, maka wajib untuk diqadha oleh ahli warisnya. Nah, berdasarkan keterangan dua hadis tersebut di atas, maka benang merahnya hanya ada dan tidak jelaskannya gitu ya. Bahwa yang pertama, jika hutang puasa mayit adalah hutang puasa Ramadan, maka cukup dibayar dengan fidyah saja, tidak perlu mengqadha. Sedangkan yang kedua, jika hutang puasa mayit adalah hutang puasa nazar, maka pelunasannya itu wajib diqadha oleh ahli warisnya atau keluarga terdekatnya. Sehingga dengan begini ayahanda dan bunda filah gitu ya, kita nanti mungkin di lingkungan kita gitu, kita bisa tanyakan kembali kalau memang ada yang sudah lebih dahulu Allah panggil gitu ya, mungkin sempat ditanyakan apakah puasanya kalau Ramadan juga sudah atau belum, sehingga apa semua kewajiban dia gitu selesai tuntas, sehingga hal ini nanti tidak menjadi beban di akhirat kelak nanti, baik untuk si mayit maupun untuk ahli warisnya. Seperti itu ayahanda bilang. Baik, mungkin itu saja singkat ayahanda bilang yang bisa kami sampaikan terkait dengan hukum hukum meninggal dunia namun hutang puasanya belum selesai. Mungkin semoga ini bisa bermanfaat bagi ayahanda dan bunda sekalian, sehingga nanti bisa menjadi bekal kita baik di lingkungan kita gitu ya, maupun juga di lingkungan internal atau keluarga inti kita. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan teriring doa untuk saya sendiri juga ayah dan bunda sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan hingga nanti akhir Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk mengoptimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa ayahanda? Karena kesempatan ini belum tentu akan datang di tahun depan. Sudah banyak saudara-saudara kita, sekeliling kita yang sudah meninggalkan terlebih dahulu kita, yang tahun Ramadan tahun lalu masih berjumpa, cuman Ramadan tahun akhir ini tidak bersama kita. Yang perlu ayahanda pahamkan bahwa Ramadan ini sangat spesial. Pernah dalam hadis itu disampaikan yang intinya ada sahabat Rasulullah SAW yang bermimpi dia melihat di pintu surga gitu ya, ada dua orang sahabat. Cuman sahabat yang pertama ini derajat surganya lebih tinggi dari sahabat yang kedua. Kemudian di flashback dilihat ketika dia masa di dunianya, kedua-duanya bareng masuk Islam, kedua-duanya pun berjuang dan berjihad bersama. Di tahun yang sama, saudara yang pertama ini meninggal terlebih dahulu, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menyusul di tahun yang depan. Lalu ternyata yang meninggalnya belakangan itu derajat surganya lebih tinggi. Ini ditanyakan oleh sahabat Rasulullah ketika mimpinya ini. Rasulullah yang menyampaikan, bukankah yang kedua itu berjumpa dengan Ramadan sebelum dibandingkan dengan yang pertama? Artinya apa yang Anda bilang? Ramadan ini adalah bulan yang bisa dimanfaatkan untuk mengeksponensial amal ibadah pahala kita.
Oleh karena itu ayahanda, yuk sama-sama baik saya Al-Fakir dan juga ayahanda sekalian, kita berdoa sama Allah, semoga Allah berikan kita kemampuan. Kalau kita belum sanggup, minta sama Allah, semoga Allah berikan kemampuan. Ya Allah, mampukanlah kami untuk mengoptimalkan Ramadan di tahun ini dan jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Baik, demikian ayahanda billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.